sebelumnya di sini gue bakal bilang dulu kalau misalkan jawaban gue belum tentu benar dan pendapat gue juga belum tentu benar. Di sini gue murni pendapat pribadi yang gue tahu ya dan yang gue pernah praktekin. Jadi eh, kalau misalkan salah jangan nyalahin gue. Dan di sini pun ada hal ada yang rancu dari soalnya itu gunain host sesuai dengan topologi. Nah, itu gua nggak tahu itu host name ataupun host apa. Jadi buat jaga-jaga di sini gua ganti si host itu jadi host name. Tapi gua nggak tahu juga itu bener apa enggak. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan salah, ya berarti kita salah semua. Kecuali kalau kalian tahu ya kalian koreksi masing-masing. Gitu, oke. Sip, lanjut. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas soal UTS administrasi jaringan. Nah, di sini untuk kelas kita kebagian soal yang FTP. Jadi per kelas itu beda. Nah, langsung aja ini topologinya. Ada FTP server, 2 klien. Nah, pertama FTP server kita udah buat kemarin, sebelumnya kita pakai lagi aja FTP yang kemarin, jadi kita nggak perlu setting lagi, jadi kita tinggal pakai. Terus buat yang klien B bisa kita clone ataupun kita pakai yang lain aja, misalkan kita clone lagi dari core bisa, misalkan itu kan udah ada tuh klien B, klien underscore B gitu. Nah gini clone, tapi ini kalau nggak salah crash atau enggak, oh enggak. Nah sambil nunggu, nah di sini kan ada klien A, klien B. Nah buat klien A, kalau dilihat-lihat dari soal, coba kalian lihat di sini, lakukan screening aktivitas SSH yang dilakukan klien B melalui klien A menggunakan Wireshark. Nah, klien A menggunakan Wireshark berarti kemungkinan besar si klien A ini dia window kita. Nah, di sini udah beres. Mana tadi klien B? Nih ya, klien B. Nah, jadi topologinya itu gini. FTP server, klien B itu klien Debian, dan klien A itu dia window kita masing-masing gitu. Dengan IP yang ini ya, IP-nya, IP. Nah, langsung aja kita buat dulu skema topologi yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke FTP servernya. Coba kita login. Kebetulan nih karena gua udah ngerjain, jadi udah ada yang disetting. Tapi gua bakal setting ulang lagi. Oke. Bentar. Capture. Sambil kita nyalain yang klien B juga. Nah, yang klien B, ini yang klien ini yang server. Nah, kalau misalkan ada yang kayak kecil kayak gini, bisa iniin view-nya bisa digedein, virtual screen, rescale. Nah, gini bisa. Oke. Nah, ini kan udah FTP server hostname-nya. Kalau nggak salah dulu itu dia hostname-nya itu Fadilah kan. Nah, cara gantinya itu kita bisa lewat sini. Kita login dulu ke usernya masing-masing. Enggak, yang ini server, yang ini si klien B. Lihat nih atasnya nih. Oke. Login ke user masing-masing. Langsung ke super user. Nah, di sini sebelumnya kita langsung ganti aja IP-nya terlebih dahulu biar sekalian etc /nano/network interface. Nah, buat IP ini, IP si server ini dia punya IP 192.168.11.7. Ctrl X, Y, enter. Nah, sementara si klien B dia itu punya IP, bentar coba login dulu, /network interface.
Nah, ini tuh IP-nya berapa ya, lupa. Bentar. IP client B itu 40. Oke. 40. 11.40. Oke. Ini jangan lupa dirubah juga. Ini 11. Ini juga 11. Ctrl X, Y, enter. Jangan lupa service. Jangan dulu service. Kita balik lagi ke yang ini, si FTP server. Buka nano //hostname. Nah, di sini kalian ganti samain kayak gini, FTP server. Jangan pakai underscore karena tadi gue coba pakai underscore ternyata hasilnya non gitu, nggak muncul. Coba kita samain aja dulu FTP server gini. Kalau udah Ctrl X, Y, enter. Nah, sementara yang sini client B ini juga kita ganti hostname-nya nano etc hostname. Ini kan AIDA, kita ganti ke client B gitu. Ctrl X, Y, enter. Nah, terus ganti juga di bagian ini nano etc host gitu. Nah, ini yang Fadilah ini kita ganti ke ini apa namanya, hostname kita tadi apa di sini client B gini. Ya, enter. Nah, di sini juga di si servernya juga jangan lupa ganti nano /etc/host ini. Nah, ini kan udah nih. Kalian pasti masih ada di sininya hostname host yang sebelumnya ganti jadi FTP server, samain kayak yang hostname tadi. Kalau udah Ctrl X, Y, enter, langsung kita reboot kedua mesinnya. Reboot. Oke. Tunggu beberapa saat. Oke, udah. Nah, ini udah kerubah kan? Ini FTP server, di sini client B, lihat tuh. Di ini client B login, di sini FTP server login. Nah, sekarang kita login aja. Nano user kalian masing-masing. Langsung SU A. Sementara di sebelahnya juga sama, kita login. Fadila A. Nah, di sini coba kita config. Di sini udah berubah. Di sini juga harusnya udah berubah. Nah, lihat di bagian IP address-nya, di bagian init address itu di sini 1140, di sini 11.7. Nah, di sini kan udah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian si window-nya. Klik kanan di sini, open network internet setting. Pokoknya kalian buka change adapter option ini, change adapter option. Nah, buka change adapter option. Nah, di sini kalian cari virtual host only network. Nah, di sini karena emang agak beda ya, ini ada hashtag 5, pokoknya yang host only network aja. Host only network, klik kanan, properties. Nah, di sini kalian ganti IP-nya sesuai sama ini, kayak gini. 11.30. Karena di sini juga nih 11.30. Kalau udah oke. Host. Nah, coba kita tes ping dari sini.
by the way ini bisa kalian screenshotin juga. Nggak perlu deh, nggak perlu di screenshot yang tahap ini. 11.7 kita ping ke IP ini. Kok nggak connect? Nggak connect, bentar. IP-nya 11 broadcast. Jangan-jangan ini belum diganti. Udah. Config. Oh iya, lupa. Jangan lupa ini. Di sini network setting. Jangan lupa. Nah, ini karena saya ada beberapa adapter, jadi di sini tentuin yang mana. Saya pakai yang 5. Karena tadi kita pakai yang 3 jadi nggak bakal connect. Nah, di sini sekarang kita bakal koneksi langsung. Nah, berhasil. Coba kita tes ke window. Ke window itu 30. Nah, berhasil juga. Kalau ada permasalahan kayak misalkan RTO dari window ke klien ataupun dari ini ke apa? Dari window ke klien bisa, dari klien ke window nggak bisa. Coba cek ini. Coba buka window firewall. Nah, di sini kadang juga keblok kena inian nih. Coba lihat ini. Nah, masuk sini nih, turn off defender. Lihat nih. Kalau misalkan saya turn on ini, kalau misalnya gua turn on, lihat. Nah, jadi berhenti nih. Nggak berhenti. Oh iya. Dar. Kemarin berhenti. Tapi kalau misalkan kalau misalkan emang di sini RTO tapi dari window enggak, coba kalian cek di sini, coba kalian matiin. Tadi saya berhasil gitu, tapi ternyata sekarang turn on juga tetap jalan. Oke. Nggak apa-apa berarti. Oke, kalau misalkan nggak ada trouble, nah ini dia trouble kan, bener. Nyalain lagi, berarti kita matiin dulu firewallnya. Firewall. Nah, lihat nih, dia nggak jalan. Coba kalau misalkan kita matiin, coba ya, matiin, jalan lagi. Boom. Itu kalau misalkan kalian nge-ping dari Debian ke Windows nggak jalan, itu biasanya di firewall mungkin. Matiin dulu sebentar, kalau mau atau enggak dikasih aksesnya. Udah, itu lupain aja. Kita udah connect semua. Sekarang kita bahas soal nomor 1. Itu persiapan yang ini ya, persiapan yang tadi. Persiapan ini satu topologi ini. Nah, sekarang persiapan buat soal nomor 1, sebutkan minimal 4 keadaan di mana kejadian ini atau gambar di atas ini dia nggak bisa terjadi. Berikan penjelasan serta screenshotnya. Gini. Sebenarnya itu banyak kemungkinan si si server itu mengalami kesalahan buat buat bentar, buat kesalahan ini tuh sebenarnya banyak. Di sini saya cuma nyantumin 4. Jadi kesalahan pertama itu kalau di gue nih, gue tulis kesalahan dalam konfigurasi file. Tentunya kalau misalkan kita konfigurasinya nggak benar, pasti nggak bakal jalan, nggak mungkin si ininya muncul. Nah, misalnya gini, yang harusnya ini proactivity, coba proact nano di server ya, di server nano /etc/proftpd.conf. Nah, ini di sini kalau misalkan ada kesalahan, misalkan di bawah nih, misalkan gue ganti si ininya, siapanya tadi. Nah, ini misalkan si Anonymous, gue ganti Anonymous ini, gue ganti si ininya tuh jadi Anonymous ini gue ganti misalkan ininya A-nya gue hilangin. Nah, ini nggak bakal connect. Nah, kalian bisa SS di sini, konfigurasi yang salah, terus pas aksesnya juga salah. Kayak gini nih, kayak gue nih. Bahkan gini nih, ntar gue kasih laporannya.
Nah, terus ini juga kesalahan IP client atau server memiliki network yang beda. Tentunya kalau misalkan kita punya suatu jaringan atau misalkan satu topologi, kalau misalkan salah satu device-nya beda jaringan, itu harus dihubungin langsung pakai router, nggak bisa pakai switch. Jadi kalau misalkan itu si IP server sama klien itu beda network, itu nggak mungkin terkoneksi karena kita menggunakan switch pada topologi ini. Nah, ini kayak gini nih. Kita liatin, kita screenshotin ini server, klien B sama si ininya kita config semua. Nah, yang klien B si FTP server ini kita ganti IP-nya jadi IP ngasal. Terus kalau udah kita akses FTP-nya. Salah kan pastinya, nggak mungkin tersambung dong. Nah, terus ada juga kesalahan pada saat memasukkan IP server. Tentunya kalau misalkan kita mau akses FTP server, alamatnya harus benar dong pastinya. Nah, di sini kalau misalkan salah kayak gini nih, contohnya kita akses alamat ngasal, pastinya nggak bakal ke reach, nggak bakal kejangkau si FTP servernya. Terus ada juga ketidaktersediaannya layanan ProFTPD. ProFTPD itu aplikasi yang nyediain layanan si ini ya, FTP-nya itu, FTPD. Jadi kalau misalkan FTPD-nya nggak ada, ya gimana FTP servernya mau jalan gitu kan. Nah, itu bisa juga ada kesalahan lainnya mungkin bisa kesalahan dalam misalkan kita punya pakai IP classless, nah itu beda blok, ataupun yang lainnya itu masih banyak. Di sini gue cuma nyantumin 4. Nah, terus ini soal nomor berapa tadi? Nomor 2. Selanjutnya lakukan perubahan IP FTP server menjadi ini dengan subnet mask ini secara remote menggunakan klien B. Jadi kita menggunakan klien B kita remote si FTP server, langsung kita ganti IP-nya ke IP yang ini. IP mana tadi? Nah ini, dan ini juga. Nah bagian ini coba kalian screenshotin tahap demi tahapnya buat yang ini ya, buat si nomor 2 ini. Oke, lanjut. Nah, kita buka mana tadi? Nah, biar kelihatan gini. Nah, bisa gini. Mana? Nah, ini. Kelihatan nggak ya? Sedikit. Nah, ini. Terus kita CMD juga. CMD aja biar kelihatan IP sininya. Di sini kita pakai IP config, bukan IP config. Nah, cari adapter yang sama host only. Nah, ini kan gua nih. Yang gua ada hashtag 5-nya. Oke, mana tadi? Nah, ini. Kita maksudnya gua di atasin biar kelihatan IP-nya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba apa tuh namanya? SSH atau nge-remote si FTP server. SSH 192.168.11.7. Nah, ini sekarang kita enter. Oke. User want to ini yes. Passwordnya apa? Nah, password kalian masing-masing. Nah, sekarang kita udah ngakses si FTP-nya ini. Nah, ini kelihatan FTP ngakses ya, FTP server menggunakan SSH. Nah, sekarang kita di sini pakai SU juga. Oh, nggak perlu, lupa, udah root. Nah, di sini kita akses si ininya, kita ganti IP-nya, IP si FTP server dengan cara /nano/etc/network interface. Buka. Nah, ini kita ganti tadi IP-nya itu berapa? Ini 11.10. Di sininya itu 192. Nah, Ctrl X, Y, enter. Langsung kita
service networking restart. Nah, lihat di sini. Coba di sini bakal ada terjadi stuck atau nge-freeze gitu kan. Nge-freeze istilahnya. Kenapa? Karena tadi kan IP-nya yang diakses itu IP lama, sementara sekarang kita restart dia dapat IP baru. Nah, gitu. Coba kita lihat ya di sini. Ini Ctrl N aja 0. Nah, di sini sekarang kita pip config. Nah, di sini udah berubah ya, lihat tuh. 10 25 broadcast-nya ini yang tadi broadcast-nya ini 192 ini 192 potong. Coba biar kelihatan. Nah, 192 kan. Nah, kenapa sekarang yang di sini freeze? Karena IP-nya udah beda sekarang. IP yang ini, IP yang dulu, bukan yang sekarang gitu. Yang diakses sama si klien B ini. Jadi sekarang kita kalau stuck ini udah kita matiin aja, kita restart. Gimana tadi? Klien B. Nah, kita nyalain lagi si klien B-nya. Sekarang coba kita testing. Ini ingat ya, kalau bisa screenshotin aja tahap demi tahapnya biar buat soal juga buat jawaban. Saya disuruh buat itu kan apa tahap-tahapnya. Nah, di sini apa? Kita login A. Di sini su A. Nah, di sini kita ifconfig juga. Ifconfig nggak perlu. Karena di sini IP-nya kita udah tahu, yang tadi 10 apa 40 nggak kita rubah. Nah, sekarang coba kita tes ping ke sini. Apa connect? Nah, tadi by the way, kalau misalkan udah yang tadi itu kita udah ngejawab ya, udah ngejawab soal nomor 2. Soal nomor 2 tadi. Kita udah jawab soal nomor 2 ini, kita udah lakuin ini. Sekarang kita lakuin si soal nomor 3 ini. Nomor 3 ini. Lakukan uji koneksi, analisis apa yang terjadi, mengapa bisa demikian, tunjukkan solusi melalui percobaan yang Anda lakukan. Nah, oke. Jadi gini, sekarang yang si ini kita tes ping. Ini kita tes ping ke server. 11 titik, berapa tadi? 110. Nggak bakal connect. Nah, sekarang yang atas juga. Yang window kita ping 9, 10. Nggak bakal connect. Kenapa? Nah, coba kita connect kita ping ke si ini Debian. Masih connect ya? Masih connect. Kenapa si klien A, si klien B ini nggak bisa connect menghubungin si FTP server, dan kenapa mereka berdua bisa bisa saling koneksi gitu. Coba kita ini lihat FTP-nya buat lihat ininya screenshot. Nah, kita jelasin yang soal nomor 3 itu ini. Nah, lihat ini. Ini yang tadinya itu mereka itu tuh satu jaringan. 11. Tapi kan tadi itu juga 11.110. Nah, itu meskipun dia 11.110, dia tuh nggak satu jaringan. Kenapa? Nih, coba gini, kita tulis 11.168. Nah, gini. Dengan netmask, ingat netmasknya kita tadi ubah ya. 255.192. Nah, buat netmask yang udah dirubah ini kayak gini, sementara yang si klien A sama klien B itu dia default, dia class full. Dalam artian gini IP-nya 255.255.255.0. Di sini juga 255.255.255.0. Nah, coba lihat, perhatiin di netmasknya. Di netmasknya ini 192, di sini 0, di sini 0. Dalam artian si klien A sama klien B dia menggunakan metode pengalamatan class full.
Jadi dia menggunakan kelas C, pengelamatan kelas pool dengan kelas C 192, 192. Nah, sementara yang atas ini si PC server dia menggunakan pengelamatan dengan metode classless. Jadi bedanya apa? Di sini lihat ada 192 ini, pembagian 192. Nah, 192 bisa kita artiin prefixnya itu 26. Prefix 26. Nah, coba kita buka IP kalkulator, coba kalian cari di Google IP kalkulator. Nah, IP kalkulator di sini bentar. Oh ya. Di sini misalnya kita ganti 192.111 titik berapa aja terserah, misalkan 1 gitu aja. Nah, si netmasknya ini kita rubah ke 26. Nah, langsung kita calculate. Lihat ini. Address-nya misalkan ini. Nah, networknya, broadcast-nya, lihat ini broadcast. Ini networknya. Ini broadcast-nya. Ini host minimalnya, host maksimalnya dengan host per ininya, per jaringannya itu dia punya 62. Kalau bingung gini, fungsinya itu ngitungnya itu kayak gini. Nah, jadi gini, ini kan 62 host, 62 host per ini yang beda ini per network, 62 host per network, jadi 64 berapa lagi ya, 064 nggak tahu, pokoknya 2 blok ini dulu aja lah, 2 blok ini aja, 064 sampai 64 sampai berapa ya, bentar coba kita coba 64 atau 65 gitu, 65 calculate, 65 itu sampai 127. Coba buat subnetting ini ada rumusnya, sebenarnya ada rumusnya yang udah kita pelajarin di semester lalu gitu. Nah, sekarang buat IPC ini tuh tadi. Nah, ini 064 127. Jadi dari 0 sampai 63, dari 64 sampai 127. Ini gimana ya? Pusing juga, gini. Dari 0 sampai dari 1 sampai 63 itu merupakan blok pertama dari prefix 26. Terus dari 64 65 sampai 127 itu blok kedua dari si ini, dari si si prefix 26 ini, prefix 26. Jadi coba perhatiin 110 ini ada di antara mana? 110 ini nih, 110 angkanya itu ada di antara blok kedua, sementara kita lihat si ini 30 sama 40 ini dia ada di blok 1, blok pertama ini. Jadi dia dua subnet yang berbeda sekarang, meskipun si kelas si ini tuh dia menggunakan kelas pool, tapi dia punya blok yang berbeda sama si ini, sama si server ini. Nah, jadi itu kenapa mereka nggak bisa saling terhubung, sementara si klien A sama klien B itu tetap bisa terhubung karena mereka dalam satu subnet yang sama, satu blok yang sama. Jadi mereka ada dalam satu blok, dan sementara si server ini berlainan gitu, beda alam gitulah ibaratnya mah, beda alamnya gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu banyak. Pertama, bisa kalian rubah si IP ini, si IP klien A ini bisa kita rubah ke ini 192.168.11.70, misalkan 70. Terus dengan subnet masknya kita samain sama si
si server 192. Nah, yang ini juga harus 19.168 11.80 255.255.192. Nah, ini sekarang mereka udah satu alam gitu kan, satu alam. Nah, gini deh. Kalian misalkan gini lihat. 110 ada di antara 65 sama 127. 70 ada di antara 65 sama 127. 80 ada di antara 65 sampai 127 gitu. Dan mereka sekarang ada dalam satu alam. Kalau misalkan kalian buat IP-nya kayak gini. Nah, kayak gini. Dan mereka bakal jadi satu alam gitu kan. Nah, bisa juga kalian ganti si subnet ini satu apa? Si ini nih. Kita hapus dulu ya. Atau enggak deh, jangan dihapus. Kita ganti si server ini jadi ini. 19.168.11.110. IP-nya tetap sama, tapi ininya kita rubah ke flash pool lagi. Jadi si subnetnya kita nolin lagi. Ini cara paling simpel, cara yang gua pakai. Cara yang paling simpel. Tapi kalian juga bisa pakai ini. Tinggal ganti doang IP-nya. Yang klien A ganti ini, IP ini, klien B ganti IP ini. Kalau misalkan kalian mau beda pakai yang ini, kalau misalkan mau sama gua yang simpel-simpel aja pakai yang ini. Gitu. Itu solve cara penyelesaian nomor nomor mana tadi? Nomor 3. Sorry. Nah, nanti nomor 3. Nah, tadi kan udah tuh uji koneksi, nggak mungkin connect, terus analisis apa yang terjadi, mengapa bisa demikian, gitu kan. Terus tunjukkan solusi solusinya, mengapa bisa demikian kan tadi gue udah jelasin. Terus tunjukkan solusinya bagaimana. Solusinya kayak tadi yang gue jelasin tadi. Sekarang gue bakal praktekin solusi yang paling simpel menurut gue, karena dia cuma merubah satu PC doang. Tapi kalau misalkan kalian mau beda biar nilai mungkin gede, bisa kalian pakai yang cara nomor 2 tadi, atau yang cara yang pakai subnet tadi. Sebenarnya banyak cara buat itu, tapi di sini gue cara yang paling simpel menurut gue karena gue males. Network interface, rubah. Nah, ininya kita rubah bagian ini doang. Mana tadi? Ini jangan lupa screenshot ya, screenshotin. Ini kita rubah jadi 0. Udah, Ctrl X, Y, enter. Service, networking, restart. Config. Nah, sekarang kita ping coba ke si klien, ke Windows 11.30. Jalan ke si Debian ini klien B, jalan. Udah, kelar. Nomor 3 udah kelar. Terus sekarang nomor 4 ini lakukan screening. Gue nggak tahu yang dimaksud screening itu apa, mungkin kayak ngeliatin gitu, nggak tahu lah, pokoknya yang gue iniin kayak gini. Kita buka Wireshark. Ini kita pilih sesuai sama interface yang kita pakai. Kan kita pakai yang ini, gua pakai yang ini. Oke, masuk. Nah, sekarang kita akses SSH. Harusnya dari tadi sih sebenarnya, semenjak kita pakai SSH tadi. Tapi SSH di Debian itu bukan nggak bakal sih sebenarnya. Gua udah nyoba tapi nggak kedetek. Jadi gua pakai SSH lewat putih ini. Sebenarnya bukan nggak boleh sih, harusnya nggak gini caranya. Coba kalian pakai Debian dulu, Debian si ini dulu nih, si klien B dulu. Karena di sini gua harusnya nggak boleh kayak gini sih.
kita akses SSH ke FTP server si apa tadi namanya 110 SSH ya, lihat SSH open login S nih, lihat nih udah muncul kan, login. Harusnya kalian pakai yang Debian ini ya, Debian client, karena di gua nggak muncul SSH-nya. Nah kalau misalkan kalian nggak muncul juga SSH-nya, kalian pakai putih kayak gua. Nah sekarang kan udah muncul nih, kita klik kanan yang mana aja, yang ungu kayak gini nih, SSH 2 follow TCP stream, dan nih ini kalian SS aja, gue juga kayak gini. SS ini dia ke encrypt, udah ke encrypt data-datanya. Oke, jadi kayaknya udah segitu. Jadi sebelumnya udahlah,